teman-teman. Unitnya Fortuner tipe G Luxury 2010, bensin 2.7. Masih mulus banget nih. Kita lihat dulu keliling ya, ntar baru kita lihat dalamnya. Pajaknya bulan 8, kalengnya 2020, jadi tahun ini udah harus perpanjang 5 tahun, harus ganti kaleng. Kita lihat dalamnya. Ini bagian door trim, ini udah ada wood panel ya. Terus dia udah kulit, jok kulit. Ini original jok kulit ini. Nah, minusnya udah begini, udah begini pemakaian ya, tapi masih original. Cuman kalau dibuat baris belakangnya masih mulus banget. Baris belakang masih mulus banget. Coba kita lihat kilometernya. Kilometernya 115.000. Nah, halus banget nih mesinnya. Mesin 27 ini dari 2005 udah dipakai sama Toyota. Pertama tuh di Innova. Terus Innova karena harganya ketinggian, bedanya bisa 70 juta tuh ya, tahun 2005 sama tipe VN 2000 cc. Makanya nggak gitu laku. Jadi yang di Indonesia dibikin 2000 cc. Nah, yang 27 Innovanya buat diekspor ke luar negeri. Jadi kayak di Singapura, di Thailand tuh udah semuanya 2.7. Jadi cuman Innova di Indo doang yang 2000 cc kasih tahu gua. Nah, buat di Indonesia ya dibikinlah Fortuner, mesinnya 2700 cc. Bensin. Sampai Fortuner VRZ juga kalau nggak salah 2700 ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau orang teman-teman penasaran sama mesin bensin ini udah nggak perlu dikhawatirin, udah pasti bandel punya. Bayangin udah hampir 15 tahun dipakai mesinnya. Ini manual book sama buku servis. Service recordnya terakhir tuh di 99.000 2018 ya, tadi gue lihat ya. Ini digital, ini buat pengaturan kipasnya. Ini untuk suhu temperatur. Ini ada modenya, mau bagian atas doang, atas bawah. Ada yang bagian kaki doang nyurutnya. Ini ada yang buat heaternya. Masih aktif semua. Ya, ini masih aktif semua ya. Tuh masih aktif semua. Buat panel, interior plafonnya masih oke. Coba sekarang kita lihat bagian kap mesin. Kita lihat mobil. Ini buat bensin ya, buat bensin, ini buat kap mesin. Headlampnya masih mulus banget nih, masih bening. Belum ada retak-retak. Nah, kode mesinnya 2TR. Ini sama Innova 2005. Sampai sekarang juga Fortuner masih pakai kode mesin ini. Kita lihat. Ini ruang mesin lega banget ya. Jadi kita gampang buat ngeliat mobil itu bekas eksiden atau bekas laka. Nih, kita lihat tulangan-tulangannya. Ya. Silangannya masih utuh. Terus bagian sini masih utuh ya. Masih ada lasannya. Titiknya masih jelas. Mobil agak kotor ya, soalnya kan PSBB nih. Jadi kondisinya showroom harus libur. Cuma kita masih ngelayanin, yang buat janjian masih kita layanin. Showroomnya di Mangga 2 Square. Nama showroomnya Jakarta Used Car sama Karedik. Lantai LG. Nih, kita lihat. Masih utuh ya. Garis-garisnya lihat. Nah, masih lempeng. Itu di dalam bolongan itu ada las titik kan, masih jelas kan. Nah, kalau bekas kena biasanya udah nggak ada. Cuman bagian-bagian yang kelihatan doang yang nah. Terus ada satu lagi. Mau Innova mau Fortuner, setahu gua ya, nggak tahu bener apa salah ya, selalu ada kode-kode di sini nih. Setahu gua kalau udah diganti, ininya udah diganti, biasanya kita beli baru, biarpun beli di Toyota nggak dapat kode ini.
Jadi kalau misalkan mau lihat mobilnya, ya salah satu dari sini sih. So gue pernah lihat Innova, kondisinya bagus, cuman nggak ada ini Innova Reborn tapi. Jadi Innova Reborn juga masih ada kode di sini nih. Cuma kalau buat Toyota Camry nggak ada, nggak tahu, cuman di Innova sama Fortuner doang. Mungkin karena basisnya sama kali. Ini kode kayak gini. Nah, kita lihat nih. Ini tandanya masih belum pernah dicat. Biarpun luntur-luntur begini. Ya karena pemakaian, karena kan dia di posisinya ini kan nggak dipernis. Jadi bagian tekukan-tekukan sini biasanya suka ngelotok, suka luntur. Nah, itu salah satu buat ngelihat mobil bekas kena apa enggak. Nah, kita lihat silenannya lurus semua ya, utuh ya. Oke, utuh semua sampai bagian sini, bagian buat kap mesin nih, bautnya. Headlampnya udah proyektor. Coba kita lihat bagian belakang. Yang favorit tuh buat di Indonesia tuh diesel. Cuman masih banyak juga orang yang fanatik sama bensin, karena diesel pertama getar, kedua asapnya. Jadi kadang-kadang ya orang masih ada aja sih yang favorit ya. Nah, keunggulannya kalau bensin harganya tuh jauh lebih murah. Spare-nya bisa sampai 20 jutaan. Nah, kadang spare itu kan coba kita hitungnya, kalau kita beli bensin 20 juta udah bisa buat berapa lama. Nah, itu kan 20 juta itu kan kita kan beli diesel kan tetap harus isi bensin kan. Perbandingannya kan ya beda-beda dikit lah sebenarnya. Borosnya juga nggak boros-boros amat. 1:7 kali ya, 1:7 ya. Kita lihat ya, belakangnya masih lurus ya. Masih lurus, masih utuh, lasanet. Masih utuh sampai bagian lampu kita lihat. Lihat. Tuh. Masih utuh semua ya. Berarti mobil nggak pernah kesundul. Soalnya ini nih agak paling susah dibenerin nih, agak. Jadi kalau menurut gua kayak pribadi, kalau bensin sih masih oke-oke aja, karena harganya juga ada spare sama yang diesel. Spare-nya juga lumayan jauh. Kalau masalah tenaga, kalau sama diesel yang standar ya mirip-mirip ya. Cuma kalau udah di-upgrade ya jangan dibandingin lah ya. Cuma kalau lu punya diesel pasti lu gatel banget. Ini masih original karpetnya. Ini dongkrak sama kunci-kuncinya masih komplit. Kita coba lintip. Nah, bagian dalamnya juga masih mulus nih. Terus kalau mobil Fortuner, kalau udah bekas tabrak belakang atau Innova ya sama ya, biasanya cover ini tuh nggak bakal rapat. Pasti kalau tabrakannya parah ya. Misalkan ini udah tabrak nih, nah ini juga nih masih utuh nih, tabrak di sini, dia balikinnya pasti ini kebanyakan nggak rapat, kebanyakan ya, kayak gini tuh masih rapat banget kan. Nah, itu salah satu yang bisa kita lihat. Nah, kayak gini, ini kan bisa dibuka nih. Nah, ini kebanyakan nggak bisa rapat, nggak bisa rapi. Itu cara ngeliat juga mobil bekas tabrak apa enggak. Nih silanannya masih lurus ya, lurus. Sebagian atas ini juga masih lurus. Tipe G ya, 2700 bensin. Kita lihat bagian belakang, baris kedua. Ini ada tulisan dijual ya. Joknya, ini joknya tebal banget nih, enak banget nih. Door trimnya. Oke, abis ini kita coba jalan aja deh. Ya, thank you. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced.
I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming. Oke teman-teman, nah ini kita mau cobain jalannya ya. Fortuner tipe G Luxury 2010 bensin 2.7. Kita coba ya. Cobain kaki bunyi apa enggak. Kaki aman nih. Tenaganya juga enak juga kok, 2700 ya. Mesin 2 TR ini oke juga. Enggak boyo-boyo banget, cukup lah. Karena kan ini mobil tinggi, jadi kalau terlalu gede juga HP-nya, horsepower juga bahaya juga kan. Nah, di sini pengaturan di track ya, di track spion, sama buat pengaturan pencahayaan nih, yang putaran-putaran ini, buat di speedometer, kecerahannya. Ini udah ada buat volumenya. Ini buat info sama mode yang di speedometer. Untuk volume, untuk mina-mina yang di ini head unit ini semuanya fungsi normal ya. Ini udah ABS, udah Euro 2 juga. Kalau Euro 2 itu adanya kalau di Innova di 2007 ke atas. Tujuannya buat penghemat BBM. Cuman kalau buat mesin 2 TR itu di Innova 2005 udah ada Euro 2. Fortuner juga ada Euro 2 nih. Jadi buat dibanding sama Innova yang 2000 cc mungkin sama kali ya, mirip-mirip bensinnya ya. Cuma kan beda tenaganya. Kita tes lagi kakinya. Masih enak banget mobilnya nih. Jalan jelek. Nggak ada bunyi kayak kakinya, aman. Tenaganya juga oke. Coba kita tes buat nanjak ya. Nanti di sini ada parkiran yang muter itu, kita tes tenaganya buat ditanjakan. Soalnya kan ini mobil tarik penggerak belakang. Biasanya kalau penggerak belakang kelebihannya ya buat nanjak-nanjak gini nih. Oke nih, buat muatan banyak. Oke, makanya pickup truk semua kan penggerak belakang semua. RPM-nya 1500. Masih enteng banget nanjaknya nih. Nggak ada raungan mesin yang kedengeran. Masih oke nih. Ini RPM juga 2000 nih. Oke. Kita turun aja. Temperatur normal ya. AC juga dingin. Coba kita turun lagi. Nah, tadi putaran untuk ngatur pencahayaan nih kita coba ya. Kita coba putar nih, lihat speedometernya ya. Nah, ini masih nyala ya. Masih normal. Terus di kilometer 40 pintu semua kunci sendiri, masih aktif juga door locknya. Buat nanjak-nanjak enak banget mobilnya. Remnya juga masih enak, setirnya enteng. Nah ini plusnya nih, setirnya masih bagus banget nih, masih original nih. Kita lihat nih detailnya tuh, setirnya masih oke banget nih. Buat kilometer 115.000 masih cakep banget.
setirnya masih oke banget nih. Masih oke setirnya. Buat yang nggak terlalu senang sama diesel boleh nih ambil yang 2.7, tenaganya juga oke nih. Karena kan orang kan sekarang kan karena diesel itu lebih gampang dibikin kenceng, lebih badak lah ibaratnya, terus lebih irit. Sebenarnya kalau lu udah upgrade, lu udah habis banyak nih, lu upgrade turbo, lu remap atau lu ganti ECU, lu pasang dustek segala macem, lu ganti intercoolernya. Sebenarnya bensin ini 1:9, 1:10 ya, tapi bensin lu harus solar lu harus solar yang bagus. Solar yang bagus kan udah di atas berapa sih sekarang? Solar nggak pernah ini sih gua. Dia anggaplah di atas 12.000 ya, atau 11.000-an ya. Nah, lu bandingin sama 1:9, taruh 1:10 ya, diesel dengan harus diesel yang oke, solar yang bagus. Dengan lu bandingin sama Fortuner yang bensin, lu bensin Pertalite oke aja, masih enak-enak aja. Nah sebenarnya kan bensin ini sebenarnya sih mirip-mirip. Jadi kalau orang bilang alasan buat irit, padahal mah biar bisa kenceng aja sebenarnya. Cuman kalau lu bandingin sama standar solar nih yang ada badak juga nih, mungkin ya agak jauh sih bandingannya. Solarnya kan bisa 1.12 atau 13 ya. Terus solar busuk pun bisa, kelebihan Fortuner kan. Kelebihan Toyota kan solar busuk pun bisa. Cuman ya gitu, nggak enaknya soalnya kan berisik, terus asapnya, baunya beda kan. Kalau bensin kan udah halus, nggak ada getaran. Ya selera sih pilihan. Cuman kan kalau kita head to head solar standar sama bensin Fortuner, perbandingan harganya tuh udah beda 20 jutaan. Nah itu juga nilai plus juga kan. Ada perbandingan harga di situ, kecuali harganya sama. Nah lu boleh ambil solar deh. Tapi kalau udah perbandingan itu lumayan kan. Oke gitu aja test drive-nya. Harganya mobilnya 185 juta. Negonya ntar di depan unit aja. Showroomnya ada di Mangga 2 Square, namanya Jakarta Used Car, sama Karedik. Instagramnya ada, coba cari aja. Cuman biasanya sih mereka sih jarang pajang stok di IG ya. Biasanya kita iklannya di OLX atau di Mobil 123. Cuman kalau mau lihat bisa di Instagram gue juga, Kenny Joe. Boleh dilihat, boleh DM gue, harganya sama, nggak ada bedanya. Gitu aja. Thank you ya.